Pemanfaatan dan pemungutan hasil hutan bukan kayu sebagaimana dimaksud pada ayat 1, meliputi kegiatan pengkayaan, penanaman, pemeliharaan, pemanenan, pengolahan, dan atau pemasaran. Pasal 60, 1, pemanfaatan kawasan sebagaimana dimaksud. Dalam pasal 55 ayat 3, huruf A dilakukan melalui kegiatan A. Budidaya tanaman obat, B. Budidaya tanaman hias, C. Budidaya jamur, D. Budidaya lebah, E. Budidaya sarang burung walet, F. Rehabilitasi satwa, G. Budidaya hijauan makanan ternak, H. Budidaya buah-buahan dan biji-bijian, I. Budidaya tanaman atsiri, J. Budidaya tanaman nira, K. Budidaya serat, L. Budidaya tanaman penghasil biomasa atau bioenergi, M. Budidaya tanaman pangan dalam rangka ketahanan pangan, dan atau N. Penangkaran satwa liar. 2. Pemanfaatan kawasan berupa penangkaran satwa liar sebagaimana dimaksud pada ayat 1, huruf N dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, pasal 61. 1. Kegiatan pemanfaatan jasa lingkungan sebagaimana dimaksud dalam pasal 55 ayat 3, huruf B berupa A. Pemanfaatan jasa aliran air, B. Pemanfaatan air, C. Wisata alam, D. Pembangunan sarana prasarana wisata alam, E. Perlindungan keanekaragaman hayati, F. Pemulihan lingkungan, G. Penyerapan dan atau penyimpanan karbon, dan atau H. Jasa lingkungan lainnya. 2. Kegiatan pemanfaatan jasa lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat 1, dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pasal 62, 1, pemanfaatan dan pemungutan hasil hutan kayu sebagaimana dimaksud dalam pasal 55 ayat 3, huruf C meliputi kegiatan pemanfaatan hasil hutan kayu yang berasal dari A. Tanaman sendiri, dan B. Tanaman yang dihibahkan. 2. Pemanfaatan dan pemungutan hasil hutan kayu yang berasal dari tanaman sendiri sebagaimana dimaksud pada ayat 1, huruf A meliputi kegiatan A. Penyiapan lahan, B. Pembibitan, C. Penanaman, D. Pemeliharaan, E. Pengamanan, F. Pemanenan, G. Pengolahan, dan H. Pemasaran. 3. Penyiapan lahan sebagaimana dimaksud pada ayat 2, huruf A dilakukan dengan ketentuan A. Dilakukan secara manual dan dapat menggunakan peralatan mekanis, B. Dilakukan tanpa pembakaran, dan C. Mempertahankan pohon komersil untuk dipelihara. Pasal 63, 1. Pemanfaatan dan pemungutan hasil hutan bukan kayu sebagaimana dimaksud dalam pasal 55 ayat 3, huruf D meliputi A. Rotan, B. Sagu, C. Nipah, D. Aren, E. Madu, F. Bambu, G. Getah, H. Kulit kayu, I. Daun, J. Buah atau biji, K. Gaharu, L. Komoditas pengembangan bahan bakar nabati atau bioenergi, dan atau M. Komoditas pengembangan tanaman pangan. 2. Pemanfaatan dan pemungutan hasil hutan bukan kayu sebagaimana dimaksud pada ayat 1, meliputi kegiatan pengkayaan, penanaman, pemeliharaan, pemanenan, pengolahan, dan atau pemasaran. Pasal 64 KUPS dalam melaksanakan kegiatannya dapat membangun atau mengembangkan sarana dan prasarana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pasal 65 dalam hal kegiatan pemanfaatan kayu pada areal persetujuan pengelolaan perhutanan sosial terdapat pemanfaatan kayu tumbuh alami, pemanfaatannya dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pasal 66, 1. Pemegang persetujuan pengelolaan perhutanan sosial wajib melakukan penatausahaan hasil hutan dan membayar penerimaan negara bukan pajak dari hasil kegiatan pengelolaan perhutanan sosial. 2. Penatausahaan hasil hutan dan pembayaran penerimaan negara bukan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat 1, dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Paragraf 4 Pengembangan kewirausahaan. Pasal 67 Pengembangan kewirausahaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 42 ayat 1, huruf C meliputi kegiatan A. Peningkatan produksi, B. Peningkatan nilai tambah produk, C. Promosi dan pemasaran produk, dan D. Akses permodalan. Pasal 68, 1. Kegiatan peningkatan produksi sebagaimana dimaksud dalam pasal 67 huruf A meliputi
A. Kegiatan pengembangan perhutanan sosial nasional, Bank Pesona. B. Pemberian bantuan alat ekonomi produktif, dan C. Bantuan ekonomi produktif lainnya. 2. Kegiatan peningkatan produksi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 diberikan kepada A. KPSKUPSHD, B. KPSKUPSHKM, dan C. KPSKUPSHTR. Pasal 69, 1. Kegiatan peningkatan nilai tambah produk sebagaimana dimaksud dalam pasal 67 huruf B bertujuan untuk meningkatkan kualitas produk untuk nilai jual dan membangun kepercayaan konsumen. 2. Peningkatan nilai tambah produk sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dapat dilakukan melalui A. Pemberian bantuan alat ekonomi produktif. B. Kegiatan sertifikasi produk, berupa proses sertifikasi profesional, pelayanan, tata barang, untuk kelayakan, kualitas atau standar, seperti, Badan Pengawas Obat dan Makanan, Pangan Industri Rumah Tangga, Halal, dan atau organik. C. Kegiatan pengemasan, berupa kegiatan membungkus produk dengan tujuan menjaga kualitas dan kondisi produk, dan memberikan daya tarik kepada konsumen. D. Kegiatan peningkatan nilai produk, berupa upaya untuk memperkuat nilai pada suatu merek dikaitkan dengan produk tertentu, dan atau E. Kegiatan indikasi geografis, berupa suatu tanda yang menunjukkan daerah asal suatu barang atau produk yang karena faktor lingkungan geografis. Pasal 70 Promosi dan pemasaran produk sebagaimana dimaksud dalam pasal 67 huruf C dapat dilakukan melalui A. Temu usaha, B. Pameran, C. Katalog produk, D. Media elektronik, dan atau E. Media sosial. Pasal 71, 1. Akses permodalan sebagaimana dimaksud dalam pasal 67 huruf D dapat diperoleh melalui A. Bantuan pemerintah, lembaga, B. Pinjaman lembaga perbankan dan lembaga keuangan lainnya, C. Corporate Social Responsibility badan usaha milik negara, badan usaha milik swasta, atau pihak lain. D. Bantuan modal usaha badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah. E. Dana hibah, dan atau F. Lembaga filantropi. 2. Persiapan yang perlu dilakukan oleh KUPS sebelum mengakses peluang permodalan meliputi A. Menyediakan dokumen legalitas KUPS, B. Menyediakan dokumen RKPS dan RKT. C. Menyediakan dokumen pendukung lain seperti buku rekening atas nama KUPS, nomor pokok wajib pajak dan lain-lain. D. Lokasi areal usaha tidak sedang berkonflik, dan E. Usaha produk ataupun jasa sudah beroperasi. Paragraf 5. Kerjasama pengembangan usaha pasal 72 Kerjasama pengembangan usaha sebagaimana dimaksud dalam pasal 42 ayat 1, huruf D meliputi A. Kerjasama usaha, dan B. Kerjasama para pihak. Pasal 73 Kerjasama usaha perhutanan sosial sebagaimana dimaksud dalam pasal 72 huruf A dilakukan berdasarkan prinsip A. KUPS sebagai pelaku utama dalam usaha, bukan hanya sebagai objek, dan B. Kesetaraan, keadilan, kesepakatan, saling menguntungkan. Lokal spesifik, kepercayaan, transparansi, partisipasi dan kelestarian. Pasal 74 Mitra usaha dalam kerjasama usaha perhutanan sosial dengan para pihak antara lain A. Badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah atau badan usaha milik swasta. B. Perguruan tinggi, C. Koperasi, D. Badan usaha milik desa. E. Lembaga swadaya masyarakat, lembaga donor, F. Kelompok masyarakat lainnya, dan atau G. Perorangan. Pasal 75, 1. Calon mitra usaha perhutanan sosial sebagaimana dimaksud dalam pasal 74 harus memenuhi persyaratan paling sedikit A. Mempunyai legalitas usaha, B. Mempunyai usaha pokok, C. Mempunyai kompetensi teknis usaha yang akan dimitrakan, D. Mempunyai pasar yang kuat, E. Mempunyai komitmen jangka panjang dengan masyarakat dengan pola agroforestry, silvopastura, agrosilvopastura, dan atau silvofishery. F. Siap menjalankan prinsip keseimbangan sosial, ekologi dan ekonomi. G. Siap melakukan transfer pengetahuan, keterampilan, dan manajemen, dan H. Menyediakan pembiayaan usaha. 2. Selain persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat 1. Calon mitra usaha perhutanan sosial harus memenuhi ketentuan A. Bagi calon mitra usaha dari perorangan mempunyai rekening koran.
B. Bagi koperasi setempat, badan usaha milik desa, badan usaha milik daerah, badan usaha milik negara dan badan usaha milik swasta harus mempunyai laporan keuangan paling sedikit 2 tahun terakhir dengan kategori baik, dan C. Bagi calon mitra dari pemegang perizinan berusaha pemanfaatan hutan harus mempunyai rencana kerja usaha 10 tahunan dan RKT yang sudah disahkan. Pasal 76, 1. Kerjasama pengembangan usaha dilakukan dengan cara A. Mitra usaha mengajukan permohonan kerjasama usaha kepada KPSK-UPS. B. KPSK-UPS meminta persetujuan dari Kepala UPT, dan C. KPSK-UPS dan mitra usaha membuat naskah kerjasama usaha. 2. Naskah kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat 1, huruf C disampaikan kepada A. Organisasi perangkat daerah provinsi bidang kehutanan dengan tembusan Kepala UPT setempat, jika mitra usahanya berasal dari badan usaha milik daerah, badan usaha milik desa, koperasi setempat, kelompok masyarakat lainnya dan perorangan, lembaga swadaya masyarakat, dan B. Organisasi perangkat daerah provinsi bidang kehutanan dengan tembusan kepada Direktur Jenderal dan Kepala UPT setempat, jika mitra usahanya berasal dari pengelola kawasan hutan, badan usaha milik negara, badan usaha milik swasta dan penanaman modal asing, lembaga donor. Pasal 77, 1. Naskah kerjasama usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 ayat 2, paling sedikit memuat A. Identitas pengelola mitra usaha KPSK-UPS, B. Dasar perjanjian, C. Maksud dan tujuan, D. Persyaratan, E. Ruang lingkup dan pola atau skema kerjasama, F. Peta lokasi dan luas areal yang dikerjasamakan, G. Jenis kegiatan, H. Hak dan kewajiban, I. Jangka waktu, J. Sistem bagi hasil yang proporsional berdasarkan hasil kesepakatan, K. Pendanaan operasionalisasi pemanfaatan hutan, L. Mekanisme pelaporan, M. Perpanjangan dan pengakhiran kerjasama, N. Penyelesaian sengketa, dan O. Keadaan kahar atau force majeure. 2. Naskah kerjasama usaha sebagaimana dimaksud pada ayat 1, disusun menggunakan format sebagaimana tercantum dalam lampiran V yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan menteri ini. Pasal 78, 1. Naskah kerjasama usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 berakhir apabila A. Telah kadaluarsa atau lewat waktu, B. Para pihak bersepakat untuk mengakhiri perjanjian kerjasama, C. Dinyatakan berakhir atau batal oleh putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, atau D. Persetujuan pengelolaan perhutanan sosial dicabut. 2. Berakhirnya naskah kerjasama usaha sebagaimana dimaksud pada ayat 1, huruf B tetap mengikat para pihak untuk memenuhi kewajiban. 3. Berakhirnya perjanjian kerjasama usaha sebagaimana dimaksud pada ayat 1, huruf B dituangkan dalam surat kesepakatan bersama pengakhiran perjanjian kerjasama usaha. Pasal 79 Pelaku kerja sama usaha perhutanan sosial wajib A. Melakukan perlindungan dan pengamanan hutan, B. Melakukan penatausahaan hasil hutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, C. Melaksanakan sistem silvikultur, D. Menyampaikan laporan pelaksanaan kerjasama, E. Memberi tanda batas areal kerjasama, F. Membayar kewajiban penerimaan negara bukan pajak kegiatan pemanfaatan hutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.